Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau kita masih dipelihara sama Tuhan, kalau kita masih bisa cinta Tuhan Yesus, bisa setia, ini anugerah Tuhan. Bukan karena kita yang baik kalau kita bisa setia. Itu karena Yesus yang baik, Yesus yang setia. Sehingga Tuhan masih pelihara hidup kita. Roh Kudus menyertai kita. Sehingga dengan bantuan Roh Kudus menyadarkan kita untuk selalu kita setia sama Tuhan. Kita bisa setia sama Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak suka sama kita, sudah selesai. Tapi kita berterima kasih Tuhan, karena semua kan anugerah Tuhan. Biar kita mau makin semangat cinta Yesus. Kita mempergunakan setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita membaca pagi ini berurutan 2 Raja pasal 19. Kemarin kita sudah baca 2 Raja pasal 18 tentang kesesakan Raja Hizkia menghadapi Raja Asyur. Saat ini Tuhan sudah campur tangan. Raja Hizkia mengalami kesesakan, dia berdoa kepada Tuhan. Demikian buat setiap kita. Kalau kita menghadapi kesesakan, menghadapi problem, jangan lari ke dukun. Jangan pernah lari dengan kekuatan sendiri, tapi larilah pada Yesus. Hizkia berdoa sama Tuhan. Nanti kita mau baca 2 Raja pasal 19 ayat 1 sampai 20. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 54. Yesus, Yesus, dengar doaku. Pagi ini kita berdoa kepada Tuhan. Apapun masalah pergumulan Bapak Ibu, serahkan datang pada Yesus. Percaya Tuhan akan dengar doa kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena doa dengan kesungguhan Tuhan lihat hati kita. Yesus, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar aku serahkan semua pergumulanmu dalam tangan Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus Tuhan penebusku, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Selamatkan hidupku Tuhan Yesus, haleluya. Engkau juru selamatku, amin, haleluya. Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku. Engkau mendengar setiap doa kami anak-anakmu Bapa. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus Tuhan penebusku, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Engkau lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui,
haleluya. Berilah berkat-Mu. Tuhan akan memberkati kita pagi ini, haleluya. Oh, berharap kepada-Mu, haleluya. Beri anugerah-Mu, amin, haleluya. Oh, teduhkan genap jiwaku, haleluya. Sucikan jaku, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin. Terima kasih Tuhan. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, punya ulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, haleluya, punya ulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus. Sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku, untuk pagi ini kami membaca firman-Mu, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Jumat pagi hari ini tanggal 21 Maret 2025. Terima kasih kepada Tuhan, kalau kita senantiasa disertai sama Tuhan. Hari berganti hari selalu saya sebut, tanggal berganti tanggal selalu saya sebut, supaya kita sadar bahwa waktu yang kita jalani sifatnya sementara, semua akan berubah. Tapi cintanya Yesus tidak pernah berubah. Dunia akan lenyap. Dunia kemarin sudah kita lewati. Dunia bulan Januari sudah kita lewati. Dulu dia bulan Februari sudah kita lewati. Sebentar dunia di bulan Maret sama akan kita lewati. Berarti semuanya nanti akan kita lewati. Firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes 5:19, dunia akan lenyap. Tapi bagi orang yang hidup di dalam firman Tuhan, itu tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 2:17. Dunia akan lenyap. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Itu biar kita mau setia.
Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Semua akan selesai. Buktinya hari selesai, bulan selesai, bulan Januari, Februari tidak akan terulang. Kalau terulang nanti Januari itu tahun depan, tahun yang berbeda. Untuk itu setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, pergunakan kita dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan berfirman dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Cara Tuhan sempurna, sebab dia ajaib, terlalu besar bagi Tuhan. Dia dahsyat, dia ajaib. Janganlah Tuhan lalui, Engkau juru selamatku, Tuhan Yesus yang kucintai. Tuhan juru selamat yang kita cintai. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus. Saya senang sekali, saya senang main musik, saudara. Rasanya saya mau menyanyi itu. Saya senang juga bisa main piano, saya pianis Bapak Ibu. Atas kemurahan Tuhan saya juga bisa mengarang lagu. Itu semua karena Tuhan Yesus. Talenta, setiap kita pasti diberikan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Talenta yang Bapak Ibu terima dari Tuhan bukan dipergunakan untuk dunia, bukan dipergunakan untuk egois, tapi pergunakan untuk Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan senang. Ya, seperti Bapak Ibu punya ayah, kalau kita sebagai anak menyenangkan hati orang tua kita senang, happy. Wah, anakku yang handhau, anakku yang sangat baik. Ya, tahu diri kita ini. Ya, kita harus tahu diri. Kalau Tuhan sudah menyertai memelihara kita, pergunakan semua waktu hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan, kita mau baca 2 Raja pasal 19 ayat 1 sampai 20. Apa yang terjadi Yerusalem luput dari tangan Sanherib Raja Asyur ini. Mari kita baca. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya pakaiannya dan diselubuhinya badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Oh, ini betul. Solusinya masuk ke rumah Tuhan. Bukan ke rumah, mohon maaf, ke rumah dukun, atau ke nightclub, atau gedung bioskop, atau ke tempat-tempat yang tidak berkenan. Salah. Setiap kita, kalau kita punya masalah, setiap punya pergumulan berat, mari datang kepada Tuhan Yesus. Masuk ke rumah Tuhan, artinya membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal yang kurindu, mari saya mau baca. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Saya seumur hidup saya mau ada dalam rumah Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Kalau kita bersama Yesus, kita ada damai sejahtera sukacita. Ayat yang kedua, disunyilah juga Eliakim, kepala istana Sebna Panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Bersungkan kabung artinya apa? Kita rendah hati datang kepada Tuhan. Buang segala kita atribut raja. Ini raja. Dia buang atribut kerajaannya. Dia rendah seperti Daud juga. Daud menggunakan kain kabung. Dia buang semuanya. Gak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Yang hanya kita sembahnya Tuhan Yesus. Kita merendah hati. Dia rendah hati, saudara. Ini Raja Hizkia. Karena menghadapi kesesakan yang dahsyat. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari kuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak. Tapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Dia kasih ilustrasi. Seperti mengalami kesakitan seorang ibu yang hamil. Melahirkan anak. Minta bantuan karena terlalu sakit. Menghadapi dunia ini begitu banyak masalah sakit. Tapi begitu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan tolong. Mari kita baca berikutnya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus Raja Asyur, Tuhan yang untuk mencela Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah dengarnya. Maka baiklah engkau melakukan doa, menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal, coba menaikkan doa. Jadi Raja Hizkia sudah stres ini. Dia bilang bahwa kelihatannya si juru minuman agung itu, ya, dia kelihatannya dengar doa sama Tuhan. Oh, enggak begitu, saudara.
Tuhan lihat siapa yang berdoa. Tapi belajar kita sabar. Minta ampun sama Tuhan. Kalau saudara punya pergumulan belum dijawab Tuhan, mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah nyalakan Tuhan. Tapi lebih bagus kita rendah hati, minta ampun sama Tuhan ya. Ayat yang kelima, ketiga pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, jangan kau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk mujat aku. Coba nih, Nabi Yesaya memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada Raja Hizkia. Jangan takut, jangan ikutin suara-suara dunia, ikuti firman Tuhan. Kalau kita datang kepada Yesus, tidak pernah kata terlambat. Asal kita mau datang kepada Tuhan. Ayat 7, sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di garis coba. Kalau Tuhan sudah marah, bisa mati musuhnya. Takut sama Tuhan. Ketika juru minuman agung pulang, didapati Raja Asyur berperang lawan Ritma, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka Raja Ethiopia, berita demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau, maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dia lakukan Raja Asyur kepada segala negeri, bahwa mereka telah menumpasnya, masakan engkau akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resek, dan Bani Edom yang ditelasar? Coba, informasi yang menyesatkan. Tapi percaya, kita harus tulus datang kepada Tuhan, tidak pernah berhenti berdoa. Di mana raja negeri Hamar dan Apat, raja kota Sefaim, raja negeri Hena dan Iwa, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergi ke rumah Tuhan dan membantahkan surat di hadapan Tuhan. Amin. Ancaman intimidasi surat yang terima Hizkia dari kerajaan Asyur. Dia datang kepada Tuhan, dia masuk ke rumah Tuhan. Ini penting supaya menjadi pengalaman buat kita. Setiap kita tidak terlepas dari masalah, setiap kita tidak mungkin lepas dari pergumulan yang begitu berat. Tapi serahkan mungkin sudah punya intimidasi. Mungkin kelihatannya rugi, mungkin kelihatan tidak ada harapan. Tapi mari dikatakan datang kepada Yesus. Dia Raja Hizkia membantahkan suatu di hadapan Tuhan. Ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel, yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saya menangis baca ini. Berdoa dengan segala rendah hati. Bicara kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Sebab bagi Engkau Tuhan tidak perkara mustahil. Mungkin pagi ini Bapak Ibu punya masalah. Seberat apapun masalah, datang kepada Tuhan. Serahkan, sendengkan telingamu ya Tuhan. Dengarlah, bukalah mataku ya Tuhan. Ubah, lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Coba serahkan kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, nangis. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dari negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya hinaan tangan manusia. Kayu dan batu sebetulnya dapat dibinasakan orang. Ayat 19, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkan kiranya kami dari tangannya, supaya Engkau kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendiri Allah ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, percaya. Dan firman Tuhan katakan, apa yang telah kau doakan kepadaku hari ini tentang persoalanmu, Tuhan mendengar. Mari kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Besok kita lanjutkan apa yang menjadikan solusi. Tuhan pasti dengar. Setiap pergumulan Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Serahkan karena Tuhan Maha tahu. Yesus Maha baik. Dia berjanji dia tidak pernah tinggalkan setiap orang yang datang kepada Tuhan. Asal kita mau sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Serahkan semua pergumulanmu. Ada yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Punya masalah seberat apapun, ada dia sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin, haleluya. Melakukan perkara yang besar di
Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, haleluya, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus sanggup, amin, haleluya. Dia sanggup, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, bagi Allah tidak perkara mustahil. Allahku akan memberi segala keperluanmu, akan memberkati engkau, karena Yesus sanggup, amin. Dia sanggup memberkati. Bapak Ibu, serahkan semua, datang ke dengan iman, percaya, berserah total kepada Tuhan. Lukas 1:37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Ayub 42 ayat 2, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan rencanamu tidak pernah gagal. Seperti Tuhan tolong Raja Hizkia, demikian Tuhan akan tolong setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, adalah hari yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.